warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk waktunya sehingga kita bisa kembali bertemu di mata pelajaran PKN lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin oleh Andi Rifki. Silahkan Andi. Apa? Kita berdoa dulu ya. Silahkan Andi pimpin doa. Oke, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bisalam. Baik, terima kasih Andi. Semoga kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Jangan bosan untuk melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Oh iya, Ibu lupa, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja? Alhamdulillah. Iya, bagus. Ya, alhamdulillah ya. Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Ya, sudah mandi. Wah, belum mandi. Jadi jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, salah satunya dengan mandi sehari 2 kali, pagi dan juga sore ya, biar tetap fit, juga olahraga yang teratur biar imun kita juga tetap kuat di masa pandemi ini ya. Nah, Ibu juga tidak lupa mengingatkan untuk jangan keluar rumah jika tidak ada hal penting ya. Jika ada hal penting atau hal yang sangat urgent harus keluar rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke. Minggu kemarin kita telah membahas tentang hakikat kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Nah, kita juga membahas tentang konsep negara, tujuan dan fungsi negara, lalu unsur pembentukan negara dan juga bentuk negara. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat gak tujuan dan juga fungsi negara? Ada yang masih ingat? Ibu waktu itu menyampaikan ada tujuan yang sangat mendasar bagi sebuah negara. Apa? Coba ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke, jadi pada dasarnya tujuan dibentuknya sebuah negara atau tujuan negara pada umumnya adalah untuk membahagiakan atau mensejahterakan rakyatnya. Itu adalah tujuan dasar dari negara ya. Lalu ada yang masih ingat, kita kan membahas tentang konsep negara kesatuan. Ada yang masih ingat gak bentuk negara? Ada 2 minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Ada 2 bentuk negara. Silakan. Adhadifa. Ada Adhadifa? Adha? Ya, Bu. Masih ingat bentuk negara? Ada 2 bentuk negara, masih ingat apa saja? Republik bukan, Bu? Ya, ayo. Ya, boleh dibantu sama temannya. Silahkan Aurelia. Negara Kesatuan dan Negara Serikat. Iya, baik. Terima kasih Aurelia. Iya benar ya, ada 2 bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan juga negara serikat. Terima kasih kepada Aurel dan juga Adha. Beri tepuk tangan untuk Aurel dan Adha. Masih mengingat materi minggu kemarin ya. Baik, yang selanjutnya kita juga membahas tentang faktor pembentukan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada 2 faktor pembentukan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak awal persatuan kesatuan bangsa Indonesia yang tadinya perjuangan itu hanya bersifat kedaerahan, namun setelah adanya Sumpah Pemuda akhirnya menjadi bersatu karena merasa satu nasib dan juga satu tujuan. Karena merasa satu nasib dan juga satu tujuan. Nah di sini barulah bangsa kita akhirnya bersatu untuk melawan para penjajah dan untuk memperjuangkan kemerdekaan.
lalu adanya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Itu adalah dua faktor yang pembentukan bangsa Indonesia. Baik, selamat datang kepada anak-anak yang baru bergabung. Nah, yang selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, perlu Ibu ingatkan bahwa kita belajar PKN ini sebagai bentuk upaya bela negara yang paling mudah ya. Karena seperti yang Ibu sampaikan di minggu kemarin bahwa pembelajaran PKN ini tidak hanya fokus terhadap pengetahuan saja, namun juga terhadap moral dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi tujuan pembelajaran PKN adalah untuk menjadikan kita sebagai warga negara yang baik yang tahu akan hak dan kewajibannya. Jadi jangan bosan untuk belajar pendidikan kewarganegaraan karena merupakan bentuk dari upaya bela negara. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Nah, jika kemarin kita membahas tentang hakikat persatuan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia, sekarang kita akan membahas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Di sini ada 6 masa. Kita akan membahas 6 masa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, ada masa revolusi kemerdekaan, lalu Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya demokrasi liberal, pada masa demokrasi liberal, lalu pada masa demokrasi terpimpin, lalu Orde Baru dan juga reformasi sampai sekarang. Ini adalah poin-poin yang akan Ibu sampaikan. Baik. Nah, sebelum kita beranjak ke masa revolusi kemerdekaan, kita perlu tahu dulu bahwa sebelum kemerdekaan kita, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang untuk menyusun tentang bentuk negara, dasar negara, dan juga isi undang-undang dasar. Maka dari itu para founding father membuat beberapa badan untuk mengurusnya, seperti BPUPKI, lalu ada PPKI setelah dibubarkannya BPUPKI, seperti itu ya. Jadi kemerdekaan ini tidak secara instan kita dapatkan gitu, melalui perjuangan dulu, lalu melalui banyak konflik antara founding fathers ataupun dari pihak rakyat, seperti itu. Jadi tidak semudah itu ya untuk merdeka, dan perlu digarisbawahi bahwa kemerdekaan kita ini bukanlah hadiah dari negara manapun, gitu, tapi murni dari perjuangan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan. Nah, pada masa ini sistem pemerintahan kita menggunakan sistem presidensial, di mana presiden itu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, namun pada masa ini presiden memang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi kekuasaan tertinggi itu berada di tangan atau MPR. Jadi dulu itu ada lembaga tertinggi negara dan ada lembaga tinggi negara. Nah, itu beda ya pada zaman dulu. Nah, lembaga tertinggi negara itu adalah MPR, lalu lembaga tinggi negaranya ada presiden dan juga lembaga-lembaga negara yang lainnya. Nah, kenapa nih MPR dijadikan sebagai lembaga tertinggi negara? Nah, karena MPR ini dianggap sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Nah, sistem pemerintahan ini juga sangat terstruktur, yaitu MPR ini memegang kekuasaan negara tertinggi sebagai sumber kekuasaan negara, dan di bawahnya adalah presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan, seperti itu. Jadi pada masa itu MPR ini lebih tinggi kedudukannya daripada presiden. Berbeda dengan zaman sekarang bahwa presiden dan MPR ini sejajar gitu. Jadi tidak ada lembaga tertinggi, tidak ada lembaga tinggi. Yang ada hanya lembaga tinggi negara. Yang selanjutnya dilakukan sidang PPKI, yaitu tanggal 18 sampai 19 Agustus tahun 45. Nah, PPKI ini dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Pada tanggal 8 Agustus hasil sidangnya yaitu menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan juga wakil presiden. Lalu pada tanggal 19 Agustusnya PPKI menetapkan ada 8 provinsi bekas jajahan Hindia Belanda.
Ada yang tahu 8 provinsi itu apa saja? Jadi dulu itu belum ada 33 seperti sekarang, masih 8 provinsi. Ada yang tahu? Adi Soumena, silahkan Adi. Setahunya saja. Kalau setahu dari Adi itu ada Sumatera, Jawa, kemudian Nusa Tenggara, Maluku, kemudian Sulawesi, dan Kalimantan. Ya, baik. Terima kasih Adi. Ada beberapa yang benar dari pernyataan Adi tadi. Ada pendapat lain? Nanti kita akan bahas bersama. Dari Akmal Kausar, silahkan Akmal. 8 provinsi yang ditetapkan pada sidang kedua PPKI. Akmal, ada? Akmal. Akmal sepertinya tidak ada. Silakan Dita. Oh, ada Akmal. Gimana Akmal? 8 provinsi hasil dari sidang PPKI ke-19. ke-19, kedua maksud saya, tanggal 19. Provinsi apa aja Akmal? Sumatera, ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lalu cukup? Oh iya, baik, terima kasih Akmal. Akmal juga menyebutkan benar seperti tadi Adi. Jadi 8 provinsi itu adalah meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, lalu Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Nah, itu adalah 8 provinsi yang ditetapkan oleh PPKI pada sidang kedua. Baik, sampai sini paham? Ya. Nah, yang selanjutnya pembentukan KNIP. Nah, setelah PPKI dibubarkan, lalu dibentuklah KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ini tugasnya adalah untuk membantu Presiden dalam memberikan saran, lalu memberikan nasihat-nasihat kepada Presiden yang berasal dari suara rakyat gitu. Nah, pada saat itu belum adanya legislatif gitu, maka dari itu KNIP diberikan otoritas oleh Presiden sebagai anggota legislatif atau DPR. Maka dari itu memberikan saran-saran dan juga nasihat kepada Presiden dari masukan-masukan yang berasal dari rakyat. Yang selanjutnya Kabinet Pertama. Nah, Kabinet Pertama ini ditetapkan pada tanggal 2 September tahun 45 yang di dalamnya terdapat 17 Menteri Negara. Lalu juga dibentuk beberapa pejabat tinggi negara seperti Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan juga Juru Bicara Negara. Nah, ini yang penting-pentingnya silakan dicatat untuk nanti PAS ya. Yang selanjutnya adalah maklumat pemerintah. Nah, pada zaman ini banyak sekali maklumat yang keluar dari pemerintah karena memang ada beberapa kebijakan yang harus diubah gitu. Yang pertama adalah maklumat 5 Oktober maksud saya tahun 1945. Nah, ini berisi tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, tujuannya dibentuk TKR ini adalah karena dirasa bahwa Indonesia ini mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia. Nah, kan di pelajaran sebelumnya seperti sejarah dan materi-materi sebelumnya bahwa Jepang itu kan kalah dari sekutu. Maka dari itu sekutu merasa bahwa negara bekas jajahan Jepang itu merupakan bagian dari negaranya gitu, atau merupakan jadi kekuasaan sekutu. Nah, jadi sekutu itu kan datang ya ke Indonesia gitu. Nah, dibentuklah TKR ini untuk melindungi Indonesia. Yang selanjutnya maklumat 3 November tahun 45. Nah, di sini maklumat ini berisi tentang pembatalan ataupun ditarik kembali kebijakan mengenai bahwa Indonesia ini hanya akan mempunyai satu partai politik saja, yaitu Partai Nasional Indonesia. Nah, maklumat ini berisi tentang pembatalan kebijakan tersebut.
yang langsung ditandatangani oleh wakil presiden kita yang pertama, yaitu Muhammad Hatta. Jadi dengan adanya maklumat ini, maka rakyat bisa seluas-luasnya mendirikan partai politik. Nah, setelah dikeluarkannya maklumat ini, partai politik yang muncul adalah yang pertama Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, lalu ada PBI, Partai Buruh Indonesia, ada PSI, Partai Sosialis Indonesia, Permai, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, dan PNI, Partai Nasional Indonesia. Itu adalah isi dari maklumat 3 November tahun 45. Yang terakhir adalah maklumat 14 November tahun 45. Nah, ini adalah maklumat yang penting yang nantinya akan mengubah sistem pemerintahan kita, ya. Nah, dengan adanya maklumat ini, maka tanggung jawab pemerintah ada di tangan para menteri. Maka hal ini menunjukkan adanya perubahan sistem pemerintahan yang tadinya Ibu sampaikan adalah sistem pemerintahan presidensial. Sekarang sistemnya menjadi sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden ini hanya menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya dijabat oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Seperti itu, ya. Ini adalah maklumat penting yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sampai sini paham? Baik, yang selanjutnya adalah susunan kabinet. Nah, pada masa ini susunan kabinetnya yang pertama adalah presidensil, maka jabatannya dipimpin oleh presiden. Lalu ada nama kabinet yang selanjutnya adalah Syahrir 1, 2, 3, dijabat oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir waktu itu, ya, sebagai pimpinan kabinetnya. Lalu ada kabinet Amir Syarifuddin I. Nah, ini juga Amir Syarifuddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri yang nantinya akan menjadi pemberontak di masa selanjutnya, ya, nanti kita akan jelaskan. Lalu Amir Syarifuddin II. Amir Syarifuddin ini menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri. Yang terakhir adalah Hatta I dan Hatta II. Jadi Hatta di sini Bung Hatta ini berubah, yang tadinya menjadi wakil presiden sekarang jadi perdana menteri, sebanyak 2 kali menjabat sebagai perdana menteri. Nah, selanjutnya adalah pemberontakan. Pemberontakan pada masa ini ada 2 pemberontakan, yaitu PKI di Madiun tahun 48, lalu ada DITII di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah. Nah, PKI di Madiun ini dipimpin oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia. Nah, Musso ini ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Nah, beserta Amir Syarifuddin yang tadi mantan Perdana Menteri kita. Nah, di PKI ini melakukan kekerasan fisik terhadap pejabat, tokoh, dan juga warga yang anti PKI, seperti yang pernah kita tahu dalam cerita-cerita sejarah atau dalam pelajaran sejarah atau dalam mata pelajaran PKN sebelumnya, bahwa PKI ini memang terkenal kejam gitu karena melakukan kekerasan fisik kepada warga negara. Nah, akhirnya PKI ini bisa ditumpaskan oleh TNI kita melalui operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Musso dan Amir Syarifuddin kemudian berhasil ditembak mati. Akhirnya PKI di Madiun ini selesai. Nah, PKI di Madiun ini bukan pemberontakan yang kecil karena mereka ini menguasai beberapa daerah yang ada di Jawa Timur seperti Kecamatan Cepu, Karisidenan Madiun, dan Kabupaten Purwodadi. Nah, ini merupakan bentuk ancaman bagi ideologi kita gitu, karena memang PKI ini ingin ideologi kita diubah menjadi ideologi komunis. Yang selanjutnya pemberontakan DITII. DITII itu adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, di Jawa Barat pemberontakan ini berawal dari gagasannya Kartosuwiryo yang ingin membentuk Negara Islam Indonesia atau NII. Nah, Kartosuwiryo ini memproklamasikan berdirinya NII pada tanggal 4 Agustus tahun 49 di Jawa Barat. Nah, akhirnya dengan kekuatan TNI, pemberontakan ini bisa diselesaikan. Gerakan ini pun bisa dilumpuhkan pada tahun 52. Nah, seperti itu, ya. Nah, di Jawa Tengah, kalau di Jawa Tengah ini pimpinannya adalah Amir Fattah yang memproklamasikan juga berdirinya Gerakan Darul Islam dan bermaksud mendirikan Negara Islam Indonesia seperti yang dilakukan oleh Kartosuwiryo. Jadi kalau di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo, nah kalau di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah yang tujuannya sama, ingin mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII.
Selanjutnya, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat. Nah, dengan ada Republik Indonesia Serikat ini dibentuk berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 49. Ada yang tahu di mana konferensi meja bundar diselenggarakan? Di Belanda, Den Haag. Iya, menurut Adi ada di Belanda, Den Haag ya. Ada pendapat lain? Siapa yang mau bertemu? Menurut Adi ada diselenggarakannya di Belanda, Den Haag katanya. Menurut Tahu di Belanda Den Haag 23 Agustus sampai 2 November. ya, itu menurut Andi. Baik. Nah, pada konferensi meja bundar ini dilaksanakan pada 27 Desember. Nah, ini dilakukan di Kuningan, Linggarjati, di Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. Ya, konferensi meja bundar ini. Nah, kalau kalian mau jalan-jalan ke museum, boleh tuh ke Kuningan, lihat-lihat. Di Linggarjati itu tempatnya enak, adem gitu. Lalu juga tempat yang sangat bersejarah untuk negara kita. Nah, ada yang tahu kenapa sebentar. Banyak itu kemudian jadi. Oke. Menurut Adi itu adalah perjanjian Linggarjati. Ya baik, kita cari informasi bareng-bareng ya. Berarti benar Andi berarti ya. Oke, kita cari informasi bareng-bareng, nanti kalau ada informasinya informasikan lagi ke Ibu. Nah, ada yang tahu latar belakang kenapa negara kita berubah menjadi negara serikat, bukan lagi negara kesatuan? Ada yang tahu? Silahkan. Anissa Nur, ada Anissa Nur? Anissa Nur? Anissa ada? Karena perpecahan pada agresi militer Belanda, bukan Bu? Ya, bisa. Ya, baik. Terima kasih Anissa. Ada pendapat lain? Karena Belanda ingin menguasai Indonesia. Ya, bagus Reza. Benar. Ada lagi? Baik, benar ya yang disampaikan oleh Anissa dan juga Reza, bahwa di sini adalah campur tangan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Nah, jadi di sini ini Belanda tidak ingin mengakui bahwa Indonesia ini sudah berdaulat, sudah merdeka. Maka dari itu Belanda ikut campur gitu ya dengan bentuk negara kita. Nah, jadi seperti memberikan syarat gitu. Silahkan kami mau, kalau menurut Belanda mungkin gini ya, kata Belanda tuh, saya akan menyetujui kalau kalian sudah merdeka, namun bentuk negaranya jangan kesatuan. Nah, kurang lebih seperti itulah ya menurut Belanda gitu. Jadi akhirnya Indonesia demi mendapatkan pengakuan dari negara lain seperti Belanda, akhirnya mengubah bentuk negaranya menjadi negara serikat. Nah, pada saat itu pemerintahannya adalah parlementer ya, di mana presiden ini tidak dapat diganggu gugat, dan juga wakil presiden, dan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Dan juga konstitusinya ini tidak menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 lagi, tapi menggunakan konstitusi RIS. Nah, dalam konstitusi RIS ini mengenal 6 lembaga negara, yaitu Presiden, Dewan Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan juga Dewan Pengawas Keuangan. Seperti itu. Nah, namun ada banyak sekali desakan dari rakyat bahwa rakyat ini tidak menyukai dengan bentuk negara yang baru, yaitu negara serikat, karena merasa bahwa ini merupakan perpecahan yang dilakukan oleh negara lain kepada negara kita, yang tadinya negara kita sudah bersatu, namun
kembali dipecahkan dengan adanya bentuk negara baru, yaitu negara serikat. Karena negara serikat ini membagikan Indonesia ini menjadi negara-negara kecil gitu ya, seperti Amerika. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat bubar dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Jadi hanya berlangsung sekitar 8 bulan saja, yaitu dari tanggal 27 Desember tahun 49 sampai 17 Agustus tahun 50. Karena memang bentuk negara serikat ini tidak sesuai dengan negara kita yang memang dari awalnya ingin menjadi negara kesatuan. Yang selanjutnya, pemberontakan pada masa ini terbilang banyak, yaitu terdapat 3 pemberontakan. Yang pertama adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, APRA ini dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang bekas tentara KNIL. Jadi tentara KNIL ini adalah tentara kerajaan Hindia Belanda. Nah, jadi tiga pemberontakan ini diawali ataupun digagas oleh tentara-tentara mantan KNIL atau mantan tentara kerajaan Hindia Belanda yang tidak menginginkan adanya TNI seperti sekarang gitu. Jadi mereka ini ingin sebagai pimpinan, mereka ingin diangkat sebagai Tentara Nasional Indonesia dan juga anggotanya ingin diangkat sebagai Tentara Nasional Indonesia. Seperti itu. Nah, antara APRA dan Andi Aziz. Yang selanjutnya, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau dikenal dengan RMS. Nah, gerakan Republik Maluku Selatan ini seperti gerakan separatis, seperti gerakan Aceh Merdeka ataupun gerakan Papua Merdeka gitu, yang ingin keluar dari negara Indonesia dan ingin mendirikan negara sendiri. Nah, RMS ini menganggap bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah hadiah dari negara lain, dan RMS ini tidak menyukainya gitu, karena seperti ada hutang budi nantinya kepada negara yang memberikan kemerdekaan kepada kita. Nah, seperti itu. Nah, RMS ini menolak kedatangan tentara APRIS atau TNI ke wilayah Maluku yang bertujuan untuk melucuti senjata bekas tentara KNIL. Nah, yang tadi pemberontakan APRA dan Andi Aziz ini kan digagas oleh tentara-tentara KNIL. Maka dari itu ada TNI melakukan pelucutan senjata atau pengambilan senjata dari bekas tentara KNIL agar tidak terjadi lagi pemberontakan yang serupa seperti pemberontakan Andi Aziz dan juga pemberontakan APRA. Ya, sampai sini paham? Jadi materi kali ini memang banyak membahas tentang sejarah penyelenggaraan negara kita ya, dari mulai sistem pemerintahan, bentuk negara. Jadi jangan bosan ya. Yang selanjutnya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, ada yang tahu demokrasi liberal itu apa? Nah, sudah ada di PPT ini, silahkan. Setahunya saja demokrasi liberal, silahkan. Yulia Febrianti, ada Yulia? Iya, Bu. Yulia, menurut Yulia demokrasi liberal itu seperti apa? Ya, silakan Yulia. Ini sudah ada di PPT, nggak apa-apa. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut sebuah kebebasan individu. Jadi kayak individunya itu kayak lebih itu bukan sih, Bu? Gimana? Jadi kebebasan individu itu ada yang membantu Yulia, benar yang disampaikan oleh Yulia bahwa kebebasan individu itu lebih dipentingkan. Ada pendapat lain? Silakan. Raja Divanda, ada Raja Divanda. Silakan Raja. Gimana, Bu? Apa yang dimaksud dengan demokrasi liberal? Saya kalau bisa. Ya baik, kita tunggu dari Raja dulu, nanti dari Andi ya. Silakan Raja. Pak Dedek belum datang? Sebentar, Bu. Ya boleh. Silakan bisa mencari informasi sendiri ya dari internet. Nanti saat ditanya jadi bisa menjawab. Nggak apa-apa, salah juga karena kita masih belajar. Jangan takut salah. Silakan.
Raja. Demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Ya, baik. Terima kasih Raja. Silakan Andi, bagaimana pendapatnya? Ya kak, makasih atas kesempatannya kak. Ya, silakan. Pendapat saya yang seperti yang ditampilkan PPL, demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut sebuah kebebasan individu. Artinya kebebasan individu salah satunya yaitu kebebasan berpendapat kak. Kita bebas berpendapat di mana ada mau dalam keadaan apapun tanpa adanya ancaman atau diskriminatif. Ya, baik. Itu pendapat saya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada 3 teman kita. Beri tepuk tangan untuk 3 teman kita ini. Luar biasa ya pendapatnya, benar semua bahwa demokrasi liberal ini adalah sebuah sistem politik yang menganut sebuah kebebasan individu. Maksudnya di sini adalah bahwa penyelenggaraan ataupun kebijakan pemerintah ini tidak boleh melanggar hak-hak individu. Jadi demokrasi liberal ini menjunjung tinggi yang namanya hak individu. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih sebelum kita masuk ke bagian A. Ciri-ciri dari demokrasi liberal yang pertama adalah agama adalah urusan masing-masing. Itu sampai sekarang juga masih dianut oleh kita bahwa warga negara ini bebas untuk menganut agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi pemerintah tidak boleh ikut campur dalam hal kepercayaan warga negaranya. Yang selanjutnya, mengutamakan kepentingan pribadi, karena tadi bahwa hak-hak warga negara ataupun hak-hak masyarakat ini sangat dijunjung tinggi. Jadi tidak boleh adanya pelanggaran terhadap hak-hak individu. Yang selanjutnya, mengutamakan hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan, masih sama dengan tadi ya. Lalu memiliki 2 kelompok masyarakat. Nah, di sini ada minoritas dan juga mayoritas waktu itu. Ya. Nah, itu adalah ciri-ciri demokrasi liberal. Nah, yang pertama ada kita akan membahas tentang UUDS 1945 atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1945. Nah, saat RIS itu dibubarkan, kan tadi pada zaman RIS ya atau Republik Indonesia Serikat dibubarkan, maka konstitusi kita ini berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Seperti itu. Nah, di sini kita juga masih sama menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden ini hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Nah, bukti bahwa kita masih memegang ataupun masih menggunakan sistem parlementer terdapat dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 UUDS 1950. Pasal 1 yaitu presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat, dan pasal kedua adalah menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Maka dari itu Perdana Menteri ini memegang kekuasaan pemerintahan atau sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Yang selanjutnya adalah berbeda dengan konstitusi RIS. Konstitusi RIS itu kan tadi mengenal adanya 6 lembaga negara ya. Nah, kalau UUDS ini hanya mengenal 5 lembaga negara, yaitu Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Yang berbeda hanya tidak ada Senat ya di sini, karena negara kita bukan negara serikat lagi, jadi Senat dihilangkan. Sampai sini paham? Ya, baik. Nah, yang selanjutnya Kabinet Demokrasi Liberal. Nah, di sini terjadi 7 perubahan kabinet yang mengakibatkan adanya ketegangan sosial gitu pada zaman itu. Yang pertama adalah Kabinet Natsir, lalu Sukiman Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, lalu Burhanuddin Harahap, lalu Ali Sastro Mijoyo II, dan Kabinet Juanda. Nah, ini karena memang negara kita waktu itu tidak stabil dan juga hanya menggunakan undang-undang dasar sementara, maka terjadi banyak perubahan atau banyak pergantian kabinet, sehingga banyak terjadi ketegangan sosial gitu ya dari perubahan tersebut. Yang selanjutnya hal negatif dan juga positif dari sistem parlementer. Kita akan membahas dulu hal positif, hal negatifnya. Nah, di sini ada 3 hal negatif yang terjadi saat masa
saat menggunakan sistem parlementer. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah jangka panjang banyak yang tidak terlaksana. Karena apa? Karena tadi kabinetnya ini sering berganti gitu. Jadi saat kabinet satu dibentuk dan telah membuat program, tiba-tiba diganti lagi, akhirnya program jangka panjangnya tidak terlaksana atau tidak terrealisasi seperti itu ya. Lalu meningkatnya ketegangan sosial, salah satunya adalah karena seringnya pergantian kabinet tadi. Lalu kebijakan beberapa perdana menteri yang menguntungkan partainya sendiri. Nah di sini terjadi banyak sekali penyalahgunaan kekuasaan, di mana partai-partai yang berkuasa juga ingin menguasai pemerintahan atau juga ingin menguasai lembaga-lembaga negara seperti itu. Itu adalah hal negatif dari sistem parlementer. Lalu banyak juga hal positifnya. Yang pertama seperti berhasil melaksanakan berbagai program dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat ekspor, dan juga mengendalikan inflasi. Nah ini adalah program-program yang mungkin jangka pendek ya, tidak seperti program-program jangka panjang yang tidak terrealisasi. Lalu kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan yang tadi yang Ibu sampaikan, banyak saat menggunakan sistem parlementer akhirnya pemberontakan bisa ditumpaskan oleh ABRI dan juga kabinet. Lalu jumlah sekolah bertambah karena tadi program pendidikan yang bisa terrealisasi, maka jumlah sekolah juga bertambah di sini ya. Dan masih banyak lagi poin-poinnya, silakan dibaca, dipelajari nanti ya. Ini takut waktunya tidak cukup, kita langsung ke materi selanjutnya. Nah, pada zaman ini juga terjadi pemberontakan, yaitu pemberontakan DITII yang kembali ada lagi gitu ya, itu pada tahun 1950. Nah, di sini kan di awal tadi bahwa DITII ini bisa ditumpas tahun 52. Nah, ini DITII ini di Kalimantan, dan Sulawesi Selatan dan juga Aceh. Di Kalimantan ini terjadi pada 10 Oktober tahun 1950 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Nah, di sini juga pasukan DITII ini menyerang pos-pos tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan-tindakan pengacauan karena ingin mendirikan negara Islam Indonesia seperti yang digagas oleh Kartosuwiryo. Yang selanjutnya terjadi di Sulawesi Selatan pada tahun 1951 yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Nah, penyebab utamanya adalah Kahar Muzakar sangat berambisi untuk menjadi salah satu pimpinan APRIS. Nah, di sini jadi APRIS itu TNI ya kalau sekarang ini. Nah, jadi Kahar Muzakar ini memang ingin menjadi salah satu petinggi di APRIS itu, makanya dia melakukan tindak pemberontakan. Yang selanjutnya terjadi di Aceh, yaitu pada tanggal 21 September tahun 1953 yang dipimpin oleh Daud Bereh namanya ya. Nah, jadi Daud Bereh juga sama seperti Ibnu Hajar, ingin membentuk negara Indonesia, negara Islam Indonesia seperti gagasan Kartosuwiryo. Yang selanjutnya pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nah, di sini atau Permesta ya di sini tuh. Nah, pemberontakan PRRI ini atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta ini terjadi karena hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi dirasakan bahwa tidak ada keadilan gitu dari pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya di Sumatera dan juga Sulawesi. Akhirnya ketidakpuasan tersebut ini didukung oleh perwira militer setempat, dan di Sulawesi Letnan Kolonel Vince Sumual memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Permesta atau Permesta. Nah, di sini Permesta dan PRRI ini sempat bergabung, namun akhirnya berpisah kembali dan akhirnya bisa ditumpaskan atau dilumpuhkan oleh TNI. Baik, yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, ini adalah hal yang penting. Pada masa itu keluar Dekret Presiden tahun 5 Juli tahun 1959. Nah, ini sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak asing lagi Dekret Presiden ini. Nah, sebelum ke situ kita akan membahas dulu demokrasi terpimpin itu adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Nah, seperti itu ya. Nah, Dekret Presiden ini berisi tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang sebelumnya ini
berlaku UUDS tahun 1950. Nah, melalui dekret ini akhirnya undang-undang kita yaitu Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan kembali. Nah, yang selanjutnya susunan kabinetnya karena kita pada masa ini menggunakan sistem presidensi ya, jadi dipimpin langsung oleh presiden. Nah, kabinet ini berganti sebanyak 7 kali. Yang pertama kabinet kerja 1, 2, 3, 4, lalu Dwi Kora 1, Dwi Kora 2 dan juga Dwi Kora 3 pada masa itu ya. Lalu yang selanjutnya pemberontakan G30 SPKI. Nah, ini sudah sangat familiar sekali di telinga kita ya. Sudah sangat familiar sekali di telinga kita tentang gerakan 30 September PKI. Nah, pada tanggal-tanggal itu biasanya kita sering menonton film-film tindak pemberontakan PKI ya. Nah, kalian harus bisa menonton film itu untuk pembelajaran. Nah, pemberontakan ini berarti untuk kedua kalinya terjadi ya. Waktu itu kan terjadi di Madiun. Nah, sekarang terjadi lagi karena PKI ini ingin mengganti ideologi Indonesia dengan ideologi komunis melalui gerakan G30 SPKI. Nah, gerakan ini bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta. Jadi ingin menguasai negara gitu ya. Maka pemberontakan ini sangat terkenal sampai sekarang. Pemberontakan yang paling besar mungkin ya yang terjadi di Indonesia. Yang selanjutnya, nah gerakan ini bisa diatasi atau dilumpuhkan oleh Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad atau Komando Strategis Angkatan Darat. Yang selanjutnya, Persatuan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, kita akan membahas 2 masa lagi. Yang pertama adalah masa Orde Baru. Yang pertama, pembatasan hak-hak milik rakyat. Nah, sejak tahun 1973, jumlah parpol di Indonesia dibatasi hanya 3, yaitu P3 atau PPP, Golkar dan juga PDI. Pers juga dinyatakan bebas, tetapi pemerintah bisa saja menertibkan ataupun menangkap pers-pers yang dianggap merugikan pemerintah gitu, seperti Tempo, Editor dan juga Sinar Harapan. Selain itu juga pegawai negeri dan ABRI didorong mendukung partai penguasa yaitu Golkar. Maka pada zaman Orde Baru, Golkar ini sangat berkuasa, adalah salah satu partai yang sangat berkuasa. Nah, diangkatnya Soeharto sebagai pengganti Soekarno ini karena adanya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Maka digantilah Soekarno sebagai presiden, digantikan oleh Soeharto. Lalu yang selanjutnya pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Nah, di sini secara formal gitu ya, kekuasaan negara ini dibagi menjadi lembaga negara yaitu MPR, DPR dan juga MA dan lembaga-lembaga lainnya. Namun saat dalam praktiknya presiden ini dianggap dapat mengendalikan berbagai lembaga negara tersebut gitu. Seperti yang kita tahu ya, bahwa presiden ini benar-benar menguasai semua lembaga negara seperti pengadilan gitu, lembaga negara peradilan. Nah, di sini kan seharusnya lembaga ini merdeka, tidak boleh ikut campur tangan gitu lembaga apapun. Namun di sini presiden bisa ikut campur dalam hal peradilan seperti itu. Lalu yang selanjutnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, meruapnya KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme ini berawal dari masa Orde Baru, di mana kekuasaan yang terpusat atau kekuasaan yang tidak terbatas ini mengakibatkan adanya kesewenang-wenangan gitu dari pihak penguasa. Maka dari itu korupsi, kolusi dan nepotisme ini menjadi semakin meruak gitu pada zaman itu. Dan terkenal bahwa kalau kalian membaca tentang ada satu majalah, kalau tidak salah majalah sesuai majalah Times atau apa, bahwa Soeharto ini termasuk ke dalam pemimpin yang paling korup. Tuh ya, silakan baca artikelnya. Yang selanjutnya, nah pada masa reformasi, Persatuan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa reformasi. Nah, di sini banyak kebijakan yang berkaitan tentang politik. Yang pertama adalah kemerdekaan pers. Nah, pada masa Orde Baru juga pers ini sudah dibebaskan, namun memang jika dirasa merugikan rakyat, merugikan pemerintah, maka akan ditangkap gitu. Namun pada masa reformasi pers ini benar-benar bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, pada masa reformasi ini diawali dengan adanya desakan dari rakyat
desakan dari rakyat bahwa masa Orde Baru ini harus segera ditupaskan atau harus segera selesai karena memang terjadi banyak kesewenang-wenangan dari kekuasaannya. Nah, yang selanjutnya kebijakan kemerdekaan pembentukan parpol. Nah, di sini juga sebelumnya kan partai politik ini dibatasi hanya 3 pada masa Orde Baru, yaitu PDI, Golkar, dan P3. Namun setelah masa reformasi, kebebasan untuk membuat parpol juga diberlakukan kembali. Yang selanjutnya terselenggaranya pemilu yang demokratis. Seperti yang kita tahu bahwa pemilu yang demokratis itu terjadi pada tahun 1995 dan pada tahun 1999. Ingat ya, 95 dan 99, yaitu terselenggaranya pemilu yang demokratis. Lalu pembebasan narapidana politik dan juga tahanan politik. Lalu otonomi daerah waktu itu diselenggarakan. Baik. Nah, slide terakhir adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kalian bisa mencari informasinya bahwa terjadi beberapa kali perubahan amandemen ya, yang sampai saat ini menjadi amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah pergantian Presiden RI dan kabinet masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini memang apalagi pada tahun-tahun awal reformasi ini negara kita ini tidak stabil, maka terjadi beberapa kali pergantian presiden gitu, seperti Presiden B.J. Habibie yang memimpin tahun 98 sampai tahun 99 hanya 1 tahun. Lalu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga hanya menjabat selama 2 tahun. Lalu Megawati hanya menjabat 3 tahun. Yang selanjutnya adalah SBY dan juga Joko Widodo. Nah, sampai sini paham? Ini adalah slide terakhir ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Paham? Baik, Ibu. Ya, Ibu Angga paham ya materi ini. Silakan tadi Ibu sudah menyuruh kalian untuk mencatat hal-hal yang penting untuk nanti dipelajari di PAS ya. Nah, kita ambil tentang masalah pemberontakan. Nah, pemberontakan ini kalian ingat kata-kata dari Soekarno bahwa para pejuang dahulu itu mudah untuk melawan para penjajah gitu. Namun kita sebagai generasi selanjutnya akan lebih sulit memperjuangkan karena kita akan melawan bangsa kita sendiri, dan itu sudah terjadi pada masa-masa itu ya, pada zaman dulu, bukan hanya pada zaman sekarang, itu melakukan penindasan ataupun melakukan perlawanan kepada bangsa kita sendiri yang berbeda paham atau berbeda pendapat. Jadi pada zaman sekarang kita sebagai pelajar khususnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia bisa lewat belajar dengan tekun, dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan juga persatuan di antara ras, suku, bangsa, dan juga agama. Jangan membeda-bedakan ya, karena kita adalah negara kesatuan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Baik. Nah, nanti ada tugas di Google Classroom, silahkan dilihat tugasnya, yaitu tentang menuliskan hal negatif dan positif dari penyelenggaraan negara dari masa ke masa, yaitu dari masa revolusi kemerdekaan sampai masa reformasi ya. Silahkan dilihat. Baik, kalau begitu Ibu tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, olahraga yang rutin, lalu tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu 3M ya. Jangan lupa, jangan bosan. Dan hal yang penting adalah mencuci tangan ya. Ingat, sebelum makan harus cuci tangan dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.